Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sayyidina Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimidati Aktif MPDI ya, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Faizah, dan juga para pemirsa serta para jamaah yang tergabung baik dalam majelis zikir maupun dalam KBIA Nurul Faizah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji syukur dan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa bergabung kembali, berkumpul kembali untuk menimba ilmu dalam pengajian online Majelis Zikir Nur Faizah. Jangan lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul Khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Mau'idhah hasanah, 3. Doa, dan 4. Penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, tema kali ini, hari ini sangat menarik sekali karena kita akan mengkaji tentang Quran Surat Al-Adiyat. Ada apa di dalam firman Allah ini? Akan kita simak bersama Mau'idhah hasanah tentang penjelasan Quran Surat Al-Adiyat. Pada Bunyai, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para jamaah dan para pemirsa di mana berada, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Shalawat salam atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah dan para pemirsa sekalian, kita akan bincang-bincang tentang penjelasan Quran Surat Al-Adiyat. Masya Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Adiyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Insya Allah kita sudah banyak hafal ayat surat Al-Adiyat, tapi apa maksudnya? Sudah paham apa belum? Coba kita pelajari. Wal adiyatu dhabha. Allah bersumpah dengan nama atau dengan menyebut kuda perang yang berlari kencang, ya. Wal adiyati, dan demi kuda perang yang berlari kencang, dhabhan yang terengah-engah. Kenapa Allah berfirman lalu menimbulkan seakan ketegangan gitu kan? Bersumpah tentang kuda perang yang berlari cepat yang terengah-engah.
Kalau Allah mau menyampaikan sesuatu yang penting, maka diawali dengan sumpah. Nah, sumpahnya ada sesuatu menegangkan, berarti hal yang penting, hal yang terjadi pada kebanyakan orang dan kita nggak banyak menyadari, maka Allah mengingatkan dengan cara yang membuat kita tegang supaya kita segera sadar. Kemudian dilanjutkan fal muriyati qadha, demi kuda yang mencetuskan atau memercikkan api dalam hentakan kakinya. Masya Allah. Saking kencangnya, panas terik, lalu hentakan kakinya seakan-akan memercikkan bola api atau percikan api. Masya Allah. Lanjutnya fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang pada waktu subuh, menyerang tiba-tiba pada waktu subuh, seakan-akan tegang, kita bawa dibawa oleh Allah pada peperangan, pada situasi yang tegang. Masya Allah. Fasarna bihi naq'a, maka menebarkan debu-debu. Fasarna, maka menebarkan dengannya naq'an, debu-debu. Fawasadna bihi, maka menyerang ke tengah-tengah, bihi dengannya, jam'an pada segolongan atau sekumpulan musuh. Masya Allah. Apa yang mau disampaikan, yang mau difirmankan oleh penting adalah innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, niscaya ingkar, niscaya menentang. Kebanyakan manusia itu menentang kepada Allah. Coba aja kita lihat, ya, disuruh sholat gak mau sholat, dilarang untuk mencuri malah mencuri, disuruh puasa nggak mau puasa, dilarang untuk berzina malah berzina. Itulah kanud, menentang, mengingkari. Allah berso, masih banyak orang seperti itu. Maka untuk mengingatkannya dibarengi dengan sumpah dengan yang menegangkan, seakan itu adalah situasi peperangan yang dahsyat. Karena manusia itu setiap hari pada hakikatnya adalah berperang, memerangi hawa nafsunya. Dan musuh yang paling berat adalah hawa nafsu. Ketika Nabi Muhammad usai perang Badar, kira-kira tentara kafir itu 3.000-an, tentara Islam kira-kira 300-an, lalu pulang dengan membawa kemenangan. Para sahabat dengan sukacita menyampaikan, kita telah memenangkan dalam peperangan besar, Nabi. Jawabnya Nabi, bukan, ada yang lebih besar lagi. Perang apa lagi? Perang apa itu, Nabi? A'dal a'da'i an-nafsu. Musuh yang paling berat, musuh-musuhnya, musuh perangan yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Makanya kenapa manusia kanud, menentang, ingkar pada Allah? Karena kebanyakan menurut hawa nafsu. Karena kebanyakan tidak mampu memenangkan perangan dengan nafsu. Ketika waktunya sholat, hayya sholat, ayo sholat. Kerjaan belum selesai dikerjakan. Terus sampai waktu sholat habis, kerjaannya belum selesai. Terperdayakan dengan nafsu, kalahkan perang dengan nafsu, nafsunya ngajak kerjakan aja terus sampai selesai. Lalu dituruti, jadilah dia ingkar kepada Allah, dia menentang kepada Allah. Masya Allah. Kemudian Allah firman lanjutnya adalah wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan dia ala dzalika, dalam hal demikian itu apa? Bahwa manusia menentang pada Allah, la syahid, niscaya ia menyaksikan, dia juga menyadari. Dia menyadari, aku enggak mau sholat, aku mau sholat, itu dia menyadari, dia menyaksikan keingkarannya. Dia menyaksikan penentangannya kepada Allah. Apa maksudnya berarti? Dengan sadar manusia menentang Allah. Ada orang yang tidak sholat, tapi karena mungkin lupa, mungkin repot, ya, atau mungkin tidak menyadari karena belum tahu mungkin. Tapi ini wa innahu ala dzalika syahid, dia menyaksikan keingkarannya itu, dia menyaksikan penentangannya kepada Allah itu. Berarti dengan sengaja menentang Allah. Masya Allah. Kalau Allah berfirman seperti ini, ya Allah Maha tahu, berarti ada manusia seperti itu, dan mungkin masih banyak. Masya Allah.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sungguhnya dia lihubbil khairi, senang harta, lasyadid, niscaya sungguh-sungguh. Manusia, Masya Allah, sungguh-sungguh senang harta, mencintai harta. Kadang-kadang taruhannya nyawa, ya, kadang-kadang tega menghabiskan nyawa karena cinta hartanya itu, ya Allah. Cinta dunia mengalahkan segalanya. Persaudaraan pun diabaikan kali itu untuk mendapatkan dunia, Masya Allah. Masih banyak manusia seperti itu, maka Allah mengingatkannya dengan cara yang dahsyat tadi, ya Masya Allah. Demi kuda perang yang berlari cepat, yang terengah-engah, yang memercikkan api, kemudian yang menyerang dengan tiba-tiba ke tengah-tengah golongan musuh. Nah, itu ternyata untuk memerangi hawa nafsu, untuk mengatasi yang diberikan Allah dalam ayat ini harus ada peperangan yang dahsyat dengan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, dan itu setiap hari dan mungkin setiap saat. Antara lain tadi sudah disebutkan ya, manusia itu menentang, kemudian lagi dia menyadari itu, dan yang ketiga tadi Allah berfirman, manusia suka mencintai harta dengan sangat amat sangat mencintai harta. Padahal sebenarnya harta kita itu baru ada manfaatnya kalau kita pakai untuk bekal bahagia di surga yang selamanya. Bukan di dunia sebentar. Di dunia sebentar. Kalau sampai dengan Nabi 63. Yang usianya 64 sudah lebih setahun ya. Yang usia 63 sudah waktunya. Masya Allah. Sebentar di dunia kita itu. Kita carinya bahagia bukan bahagia yang sebentar. Bukan bahagia yang menipu, tapi bahagia yang hakiki, yang sebenarnya. Di mana itu? Setelah mati. Di alam barzah sebelum kiamat dan di surga setelah kiamat. Maka harta kita baru ada manfaatnya kalau kita pakai untuk sarana, untuk menjadi perantara bahagia yang selamanya di surga itu. Bukan kita cintai sekarang. Kalau kita cintai sekarang, maka tidak mendapatkan apa-apa, karena celakanya setelah mati selama-lamanya, Masya Allah. Dunia itu loh senang kita. Kalau kita makan ya ketika putar-putar di lidah saja terasa enaknya. Sudah ditelan ya sudah. Begitu 8 jam lagi ke WC, wadah malah nggak karu-karuan itu ya. Sudah nggak mau lihat hasilnya. Gitu loh, harta itu hanya sebentar, hanya menipu saja. Maka jangan sampai hubil khairil syadid, mencintai harta yang sangat, Masya Allah. Oleh Allah diingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, afala ya'lamu, maka apakah ia tidak tahu, idza bu'thira, jika dibangkitkan, ma, apa yang fil qubur, dalam kubur. Apa mereka tidak tahu kalau nanti dia dibangkitkan di kubur? Dibangkitkan di kubur itu kapan? Ya setelah ditanam di kubur itu langsung, yang mengubur, yang menanam itu pulang 3 langkah saja, malaikat mungkar nakir sudah datang. Itu sudah dibangkitkan. Jadi nggak nunggu hari kiamat nanti. Jadi alam kubur itu langsung rohnya dibangkitkan. Makanya ada talqin mayit itu kan. Ada talqin mayit. Wahai Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulanah, setelah ini kau akan didatangi malaikat mungkar nakir, nanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma kiblatuka, apa kiblatmu, ma imamuka, apa panutanmu, man ikhwanuka, siapa teman-temanmu. Jawablah, fala yufzi'aka, jangan kau menjadi dedek dengan karena pertanyaan 2 malaikat mungkar nakir itu. Jawablah, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, Al-Qur'anu imami, Al-Ka'batu kiblati, Al-Muslimuna ikhwani, gitu kan. Jawablah dengan tenang, jangan redek, jangan takut, itu makhluk seperti biasa, seperti kamu. Jawablah, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, katanya agamamu Islam agamaku, kemudian Al-Qur'an imamku, panutanku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam teman-temanku. Nah, itu dibangkitkan dari kubur kapan? Segera setelah kita ditanam ke dalam kubur. Allah mengingatkan, apa mereka tidak mengetahui jika dia dikubur dibangkitkan? Segera, enggak lama. Kiamat itu segera. Karena ada kiamat sughra. Kiamat sughra itu apa? Kematian. Baru-baru ini korban COVID ya. Teman kita, saudara kita, tetangga kita, teman akrab kita
meninggal. Segitu loh dekatnya kiamat sughra. Setelah meninggal dikubur sudah selesai. Belum, enggak selesai. Malah memulai lembaran baru untuk menentukan bahagia selamanya apa celaka selamanya. Nah, menentukannya sebenarnya sarannya adalah waktu kita hidup sekarang ini. Makanya diingatkan dengan ayat ini. Supaya kita perang setiap hari melawan hawa nafsu. Jangan sampai kita ingkar kepada Allah. Jangan sampai kita sengaja menentang Allah. Jangan sampai kita mencintai dunia dengan sangat. Jangan sampai kita lupa bahwa nanti kita dibangkitkan di alam kubur, kita akan mempertanggungjawabkan, kita akan ditanya hal-hal yang kita lakukan, yang prinsip-prinsip tadi sudah saya sampaikan itu pertanyaannya, ya Allah. Wahusila ma fis sudur, wahusila dan dilahirkan, ditampakkan, ya, dizohirkan, ma apa yang fis sudur dalam hati, dalam hatimu ada siapa, ada Allah apa enggak? Hatimu taat apa menentang, ya? Hatimu ikhlas apa riya? Hatimu ridho apa menentang, apa melawan? Itu ditampakkan semua. Ketika kau di dunia dulu diperintah sholat. Kenapa enggak sholat? Hatinya ditampakkan. Ada orang enggak sholat. Kenapa? Dia sudah sepuh, usia 90 tahun, enggak ngerti sholat itu apa, enggak pernah belajar sholat, dia enggak sholat, enggak tahu. Dengan ada orang yang diajak sholat enggak mau, diajarin enggak mau, beda kan? Ada enggak tahu, ada enggak mau. Maka Allah Maha tahu itu. Khusyila ma fis sudur, ditampakkan semuanya di dalam dada kita. Kita pikiran apa, suudzon apa husnudzon. Kemarin dipelajari kalau orang suudzon maka dia akan melihat semua yang darinya adalah jelek. Dilihat dari sisi jeleknya. Kalau husnudzon, baik sangka, yang tambah adalah kebaikannya. Orang itu baik, ya, orang itu bukan jelek. Naik keledai, ya, keledai. Apa itu kuda kecil. Kuda kecilnya ditonton 2 orang. Orang mengatakan, oh bodoh, oh, kena tumpaknya kok dituntun, dicela. Habis itu bapaknya yang naiki, oh bapaknya gak duwe rasa sayang, oh bapaknya kok sing numpak. Kok bapak isi numpak, anak isi nuntun, lah kualik mestinya, gitu ya. Kemudian anaknya naik, oh anak ganti dugo, bapaknya kok nuntun anak ini. Kan jadi tersalah, itu adalah ucapan orang yang suudzon. Coba kalau husnudzon, dituntun keledainya, oh itu mungkin kecapean keledainya jadi dituntun. Bapaknya yang naik, bagus sekali anak itu hormat pada ayahnya. Nah itu kan baik. Anaknya naik, sayang sekali itu orang tua pada anaknya. Gitu, itu fisudur, itu ada dalam dada kita. Nanti itu akan dilahirkan semua waktu setelah kita masuk ke liang kubur. Dan sudah ada nikmat kubur atau siksa kubur. Dan seterusnya sampai nanti masuk neraka apa masuk surga. Masya Allah. Manusia semua itu ada dalam hatinya detik. Ya, detik. Ya, detik itu apa? Ya, ucapan hati, suara hati. Ya, kalau suudzon maka jelek semua yang didetikkan dalam hatinya. Tapi kalau husnudzon maka baik semua. Kita masukkan hati husnudzon, jangan suudzon. Suudzon itu melihat jelek orang itu kan sedih, hidupnya nggak bahagia. Coba kalau kita kelihatan orang lain itu baik saja, kan kita kan bahagia, hidup kita nggak sedih. Ingat kesalahan orang, kita kan jadi sedih, jadi menderita, jadi sakit hati. Nah kan nggak enak sakit hati. Hanya segera ingat salah orang itu ya, justru marah-marah, padahal nggak ada apa-apa. Coba kalau kita ingat kebaikan orang, kita bahagia, tuh teman saya baik-baik, alhamdulillah saya ditolong. Kan jadi senyum hidup itu, enak saja ya Allah. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim dengan mereka, yauma ini pada hari ini la khabir, niscaya memperhatikan. Maksudnya apa? Tidak ada satupun amal kita, perbuatan kita, ibadah kita, atau penentangan kita yang tidak ditampakkan, yang tidak dibalas. Jadi semuanya persis seperti yang kita amalkan. La khabir, Allah meneliti. Allah mengetahui sedalam-dalamnya dan ditampakkan semuanya, dibalas persis seperti amalnya. Maka kalau kita dapat siksa kubur, bukan Allah jahat.
tapi kita menjadi dirinya sendiri. Ketika di dunia diajak taat malah maksiat, ya. Diajak untuk beribadah malah meninggalkan ibadah lalu melakukan yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Surat Al-Adiyat ini cukup menggugah hati kita, cukup mencambuk diri kita untuk segera lakukan yang terbaik. Jangan terus terlena dengan kehidupan yang seakan-akan benar tapi salah. Apa itu? Terlena kita cinta dunia, gitu kan? Terlena kita tidak mau taat pada Allah, Masya Allah. Terlena kita tidak ingat kubur, ngalup urip paling kuburan, urip ya ndelok dhuwit dienggo urip sing enak. Itu kan supaya kita meninggalkan keterlenaan seperti itu. Hidup itu perjuangan. Perjuangan untuk apa? Untuk tadi bahagia yang selama-lamanya. Bukan perjuangan untuk bahagia di dunia sebentar ini, bukan. Dunia itu tempatnya ujian. Orang diuji itu kan jadi lulus, jadi bahagia. Nah, dunia itu sebentar, tempatnya ujian. Kalau senang sebentar, susah sebentar. Maka kita akan memilih mungkin susah sebentar, tapi untuk taat, untuk bahagia selamanya. Bukankah susah sebentar? Waktunya tidur, suruh bangun, sholat subuh. Waktunya dingin-dingin, kita suruh mandi karena punya hadas besar waktu subuh. Ya. Waktunya orang makan, minum enak, seger, kenyang, kita suruh puasa, nggak boleh makan. Dunia tempat ujian. Apa diuji terus? Enggak. Tidak ada puasa, nggak ada hari raya. Jadi ujian hanya sekedar sarana. Allah akan melimpahkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Orang tidak merasakan bahagia punya uang banyak kalau tidak pernah nggak punya uang sama sekali. Kalau pernah nggak punya uang, begitu punya uang bahagia sekali. Ya, Masya Allah. Seperti itulah Allah akan memberi manusia bahagia, maka diuji dulu. Di dunia itu tempat ujian. Dalam sebuah ucapan disebutkan, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Wal akhiratu jannatun lil mu'minin wa sijnun lil kafirin. Dunia itu tahanan, tahan itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sedang akhirat itu surga bagi orang mukmin dan penjara neraka bagi orang kafir. Jadi kita di dunia itu bukan untuk enak-enak, tapi untuk mempersiapkan bahagia yang selama-lamanya. Namanya persiapan ya sibuk loh, ya. Mau pergi persiapannya ya masak, ya macam-macam persiapan nanti supaya di sana makan enak bareng-bareng. Sibuk dulu. Untuk masuk surga, sibuk dulu di dunia. Itu digambarkan oleh Allah kalau nggak sibuk-sibuk dalam surat Al-Adiyat tadi. Yang oleh Allah disampaikan supaya kita menghindari, supaya kita berperangan dengan nafsu, untuk menghindari yang difirmankan oleh Allah tadi. Apa tadi itu? Manusia menentang Allah. Maksudnya, jangan jadi orang yang menentang Allah. Manusia dengan terang-terangan, dengan sengaja menentang Allah. Maksudnya apa? Segera bertobat. Jangan sengaja menentang Allah. Nanti akan menjadi bumerang, menjadi penderitaan pada diri sendiri. Manusia sangat mencintai harta. Maksudnya apa? Harta pakailah untuk bahagia selamanya di akhirat. Jadi mencari harta untuk bahagia di akhirat, bukan untuk sekedar bahagia sebentar di dunia. Kalau kita punya kendaraan bagus, ya waktu naik aja mungkin senang. Begitu turun ya udah. Kita punya rumah banyak ya cuma lihat aja bahagianya. Makan enak ya ketika di mulut aja. Ya setelah itu ya sudah. Tapi bahagia akhirat, Masya Allah. Dalam hati merasa bahagia. Ya berbunga-bunga karena sudah bisa wakaf, bisa jariah, bisa sedekah. Seneng, kenapa seneng? Optimis. Apa itu? Ada yang diharapkan untuk bahagia nanti di surga insya Allah ya. Kemudian Allah mengingatkan bahwa nanti itu loh, kalau sudah dibangunkan dari kubur, segera setelah masuk ke dalam kubur langsung dibangunkan, itu akan ditampakkan, akan dibalas semua amal kita. Dan Allah sangat meneliti memberi balasan persis. Itu kita sudah nggak bisa minta tolong yang hidup. Itu kita sudah nggak bisa kembali ke dunia. Sekarang itu berapa miliar orang sedang nangis di alam kubur. Karena pengen naik lagi untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji.
Tapi sudah kesempatan. Bahagialah kita yang masih ada di dunia sekarang ini. Masih bisa segera sholat, masih bisa bisa untuk puasa, bisa untuk haji umroh, bisa untuk sodako, bisa untuk wakaf, untuk jariyah, bisa untuk korban, untuk akikoh, bisa untuk sodako, menyenangkan anak yatim, fakir miskin. Masih bisa sekarang ini, berbahagialah kita yang masih hidup ini. Itu kan kalau punya harta, Bu, untuk sodako, untuk jariah, untuk wakaf itu punya. Kalau nggak punya gimana? Bukankah bacaan tasbih itu sodako? Bukan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, hasbunallah, ni'mal wakil, baca Quran, baca asmaul husna, itu semua dapat pahala sodako. Tidak kalah besarnya pahalanya dengan orang-orang yang sodako dengan harta. Jadi tidak ada yang marginal, tidak ada yang tidak mendapatkan bagian kebahagiaan di hadapan Allah. Apa dia fakir, apa dia miskin, apa dia kaya raya. Orang kaya raya dapat pahala haji ya harus ke Makkah Madinah, ke Makkah. Orang yang nggak punya harta, hajinya gimana? Bisa dengan sholat isyraq, bisa dengan sholat Jumat, ya, bisa dengan puasa Arafah Tarwiyah, sudah dapat pahala haji, Masya Allah. Sodako tadi saya katakan, nggak punya harta, ya baca saja kalimat thayyibah tiap hari sebanyak-banyaknya, dapat pahala sodako sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata untuk cari bahagia itu mudah, tetapi harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, kita kan terlena. Malas sholat, malas puasa, malas zakat, malas haji, malas terlena karena nggak punya ilmunya. Itulah maka penting ikut ngaji supaya kita tahu mana yang kita lakukan yang benar, mana yang harus kita tinggalkan yang bikin kita menderita selama-lamanya. Demikian para ibu dan pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afiyata wal-ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai, Masya Allah, para pemirsa dan juga para jamaah. Benar-benar ini adalah Quran surat yang membuat kita supaya kita bangun dari tidur, tidak terlena akan duniawi, bahwa kita juga masih punya kesempatan untuk beribadah dan kita harus berbahagia karena hidup di dunia ini masih bisa beribadah, ibadah puasa, sodako, amal jariah, apapun, haji, umroh masih bisa. Kalaupun sudah di alam kubur, tidak bisa melakukan itu semua. Jadi kita, Masya Allah, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, untuk mengisi bekal kita di akhirat nanti, Masya Allah. Matur nuwun sangat Bunyai atas penjelasan dari Al-Quran Surat Al-Jiyad ini, Masya Allah, betul-betul membangunkan kita dari tidur supaya kita lebih banyak untuk beribadah, untuk menambah keimanan kita, supaya kita lebih bertakwa lagi. Matur nuwun para pemirsa dan juga para jamaah, insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu lagi. Insya Allah kita diberikan ketetapan iman Islam hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.